Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Ustazah akan menjelaskan pembelajaran 5 dan 6 kaitannya dengan tugas di penilaian harian subtema 2. Nah, coba ya teman-teman perhatikan supaya ketika mengerjakan tugas bisa maksimal. Nah, teman-teman, di sini pada pembelajaran 5 kalian buka buku siswa ya. Di pembelajaran 5 ini Udin dan teman-temannya sedang melaksanakan belajar kelompok. Mereka sedang berdiskusi. Nah, Udin dan teman-teman itu berumur sekitar 12 tahun. Nah, berarti Udin ini telah memasuki masa pubertas. Namun ternyata pada usia 12 tahun teman Udin juga ada yang belum mengalami masa pubertas. Nah, mereka sedang berdiskusi tentang apa itu sebenarnya masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas pada pembelajaran sebelumnya? Kita lanjutkan ya. Masa pubertas ya. Masa pubertas adalah masa di mana merupakan masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Ada banyak perubahan ya, diantaranya menyangkut fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, masa pubertas ini biasanya pada usia 10-12 tahun. Nah, teman-teman, kenapa ya kalau pada usia 10-12 tahun ada juga yang belum mengalami masa pubertas, atau juga sebelum berusia 10 tahun ada juga yang sudah mengalami masa pubertas. Nah, itu tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Nah, nanti pada tugas presentasi tentang masa pubertas, teman-teman harus mempresentasikan berisi tentang masa pubertas, ciri-ciri pubertas, dan juga tips-tips dalam menghadapi masa pubertas. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Itu berarti tugas yang nomor berapa? Masa pubertas itu kurang lebih nomor 3 ya. Nah, nomor 3 untuk muatan IPA. Teman-teman, pada tugas masa pubertas, teman-teman dipresentasikan dengan baik secara tertulis. Baik, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk diagram ya. Dan dihias dengan baik supaya apa? Hasil presentasi teman-teman bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk pembelajaran 6 di sini ada muatan bahasa Indonesia, muatan PKN, dan juga muatan tari. Kemarin kita sudah membahas muatan tari. Di sini akan dijelaskan tentang tugas untuk tari kreasi tunggalnya ya. Nah, pada pembelajaran 6 pertama kita belajar tentang bahasa Indonesia. Mengapa kita harus melaksanakan hak? Dibaca ya untuk pembelajaran 6. Pelaksanakan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan, akan tercapailah kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Contohnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia, ya, kita harus bisa menentukan apa? Yaitu informasi penting, ya. Kita harus bisa memperkirakan informasi penting apa yang akan kita dapatkan dengan hanya membaca judul. Di sini judulnya mengapa kita harus melaksanakan hak. Berarti informasi pentingnya yaitu kita akan mendapatkan informasi tentang
pentingnya pelaksanaan hak. Nah, apa informasi penting yang kita dapatkan setelah membaca isi teks? Ternyata pentingnya pelaksanaan hak itu untuk apa saja, yaitu untuk mencapai tujuan nasional ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. Nah, dari berbagai bacaan, kita untuk mendapatkan informasi penting dari judul, kita harus mengambil kata kunci. Kata kuncinya yaitu pelaksanaan hak ya. Nah, teman-teman sudah paham kan? Tentunya sudah paham, teman-teman sudah banyak berlatih. Nah, untuk yang kedua, kita diskusikan ya. Apakah pentingnya pelaksanaan hak berdasarkan bacaan di atas? Yaitu mendukung tercapainya tujuan nasional. Kalau di buku itu ada juga mempercepat pembangunan nasional dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Ini tertuang di alinea terakhir ya, pemerintahan yang demokratis, yaitu pelaksanaan pemilu. Nah, yang kedua, apakah pentingnya pelaksanaan hak untuk diri sendiri? Tentunya dapat mengharumkan nama daerah, tempat tinggal, nama bangsa, karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Nah, jadi maksudnya jika teman-teman melaksanakan haknya dengan baik, contohnya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, teman-teman di dalam belajar itu dimaksimalkan. Kalau tidak paham, bertanya kepada temannya atau bertanya kepada guru atau bertanya kepada orang tua. Nah, dengan banyak pertanyaan dan teman-teman mendapatkan hasil jawaban, teman-teman akan mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih dalam ya. Sehingga teman-teman termasuk seseorang yang melaksanakan haknya dengan baik. Jika semua santri-santri di sini belajar dengan baik, berarti melaksanakan haknya dengan baik, maka akan turut membantu tercapainya tujuan nasional. Salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga teman-teman juga bisa mengikuti berbagai olimpiade ya. Sehingga apa? Mengharumkan nama kalian sendiri, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama Indonesia. Kalau misalnya bisa mengikuti sampai taraf internasional ya. Nah, contohnya yang lain juga bisa mengikuti atlet atau sains ya. Nah, di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, teman-teman melaksanakan haknya dengan sarapan makanan yang bergizi yang bisa membantu menambahkan energi dan berkonsentrasi, sehingga di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Nah, jadi di dalam melaksanakan hak itu juga penting dilaksanakan dengan baik, benar, dan maksimal. Baik, benar, dan maksimal artinya ketika misalnya melaksanakan hak untuk sarapan tadi ya, dengan baik, tepat waktu, tidak telat ya, kemudian bergizi ya, dan maksimal gizinya yang banyak ya teman-teman. Begitu juga dengan ketika belajar, mendapatkan pengajaran di sekolah. Kalau tidak paham, tanya, jangan malu, karena kalau malu akan tersesat di jalan dan akan merugikan diri sendiri ya. Nah, begitu pentingnya pelaksanaan hak. Nah, di sini ada soal tentang presentasikan atau ceritakan, tuliskan pengalaman tentang pelaksanaan hak. Nah, teman-teman, di dalam tugas ini kalian
Ceritakan bentuk pelaksanaannya, kemudian manfaat dengan kalian melaksanakan hak tersebut dengan baik dan benar, atau bisa juga ceritakan pengalaman ketika kalian melaksanakan hak tersebut belum maksimal, hasilnya bagaimana. Tuliskan ya, dituliskan di lembar portofolio itu yang nomor 1. Nah, untuk tugas menari, kalian kemarin sudah pelajari ya tari-tarian. Ada tari tunggal, bentuk tarian ada tari tunggal, berpasangan dan berkelompok. Nah, coba teman-teman cari contoh tarian daerah yang tari tunggal. Nah, kemudian lakukan persiapan untuk melakukan pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Nah, bagaimana persiapan yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian pilih jenis tari kreasi daerah jenis tunggalnya dulu. Mau tari apa? Kalau laki-laki bisa tari topeng kelana ya. Kalau perempuan banyak ya tari tunggal. Kalau tari serikandi itu contoh dari tari berpasangan. Kemarin ada namanya yang dari Dayak, tari Dayak. Di situ ada tari tunggal. Nah, coba teman-teman cari ya. Nah, kemudian setelah itu kalian simpan video tersebut dan cermati gerak tariannya. Identifikasi unsur-unsur tarian yang kalian pilih. Apa sih unsur-unsur tari? Unsur tari itu ada unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utamanya wiramanya, berarti iramanya yang harus kalian dengarkan. Disesuaikan dengan gerakan wiraga ya, dan wirasa apa? Rasa ya, feeling tentang emosi, berarti berhubungan dengan emosi saat menari. Apakah harus sedih, senang? Kalau pakai topeng bagaimana Ustazah? Kalau pakai topeng kan tidak kelihatan. Jadi yang perlu kalian perhatikan wiraga, wirasa, dan wirama itu unsur utama tari. Kemudian unsur pendukungnya kalian lihat dalam tarian kreasi daerah tersebut itu memakai pendukung apa, misalnya kostumnya bagaimana. Kalau kostum tidak harus sama tetapi disesuaikan ya. Disesuaikan artinya di sini teman-teman boleh misalnya di situ pakai rompi, teman-teman pakai rompi seperti itu. Atau kalau yang muslimah itu tetap harus memakai jilbab ya. Ini hanya tunjukkan perangkat pendukungnya, misalnya ada pedang, kalian boleh membuat pedang-pedangan ya, atau tongkat atau lilin misalnya. Nah, itu unsur pendukung. Kemudian riasannya juga diperhatikan. Kemudian unsur-unsur tarian yang kalian pentaskan di depan video di sini, karena di sini tidak secara tatap muka ya, kalian harus persiapkan. Kalian bikin dulu pedangnya atau topengnya atau mahkotanya ya. Kemudian baru kalian pentaskan tarian tersebut dengan unsur-unsurnya. Nah, kalau busana itu tidak wajib ya, disesuaikan saja dengan kondisi kita. Kemudian direkam, kemudian dikirim, begitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Silakan bertanya ya, boleh japri sama Ustazah. Nah, tadi sudah ya identifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini tidak usah ya, itu karena sudah mencangkupi pengalaman menceritakan pelaksanaan hak. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman belajar dengan baik. Masih ada waktu ya, masih ada waktu sampai hari Kamis depan untuk teman-teman mengerjakan semua tugas-tugasnya.
Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.